Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan moga hari ini anak kelas 3 dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa siapkan buku pelajaran tematik 3G. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, sebelum pelajaran dimulai, coba duduk yang rapi. Kita akan berdoa, angkat kedua tangan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi aji'ni ilma warjuhni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Perkembangan teknologi produksi pangan. Subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak kelas 3, di situ di bacaan di halaman 9 ada teks bacaan cara membuat roti isi coklat. Tolong anak-anak dibaca dulu ya. Tadi anak-anak sudah baca di teks bacaan cara membuat roti isi coklat di halaman 9. Sekarang ada latihan halaman 10. Ya, di halaman 10 ini yang pertama, apa sajakah bahan pembuat roti? Jawabannya itu tepung, gula ragi. Kedua, jelaskan proses fermentasi terjadi. Jawaban, proses produksi energi dalam sel dengan disebut anaerobik. Ketiga, mengapa roti dapat mengembang dan terdapat pori-pori di dalamnya? Jawabannya, proses fermentasi saat ragi bertemu gula akan menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Keempat, tuliskan tujuan roti didiamkan kembali setelah diisi pasta coklat. Jawabannya, agar roti dapat mengembang maksimal saat dipanggang. Soal kelima, mengapa dalam mengemas roti harus dalam keadaan dingin? Jawabannya, untuk menghindari uap panas ya yang mengembung dalam kemasan yang terdapat pada roti ya, sehingga tidak berjamur. Itulah latihan halaman 10. Selanjutnya yaitu MTK, mengenal luas bangunan datar. Di situ ada di halaman 11 ya. Sebelum Ibu menjelaskan, apa sih pengertian bangunan datar? Yaitu luas bangunan datar adalah banyaknya persegi dengan isi satu satuannya panjang yang menutupi seluruh bangunan datar tersebut. Nah, di sini ada gambar ya. Contoh gambar loyang kue. Luas loyang kue panjangnya itu ada 2. Lebarnya itu ada 5. Rumusnya panjang kali lebar. Jawabannya 2 dikali 5 sama dengan 10 satuannya persegi satuan. Inilah cara menghitung luas bangunan datar.
Mengukur benda dengan satuan tak baku adalah satuan merupakan satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional. Biasanya, contohnya kilogram, meter, jam, menit. Alat ukurnya juga ada penggaris, timbangan, jam, dan masih banyak lagi. Sedangkan satuan tak baku yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah. Contohnya, cengkalan tangan, depa, hasta, kartu, korek api, langkah kaki. Itulah cara penghitungan atau mengukur suatu benda. Anak-anak kelas 3 masih semangat belajarnya? Hebat. Anak-anak, di sini ada gambar alat ukur ya. Yaitu dengan alat ukur tidak baku. Misalnya tadi sudah Ibu jelaskan dengan ukuran depa ya. Di sini ada dengan cara ukuran hasta menggunakan tangan dan ukuran cengkal juga menggunakan tangan. Ibu akan melanjutkan alat ukuran dalam satuan tidak baku ya, sesuai gambar di sini. Tadi dengan depa juga dengan tangan, cengkal dengan jari, hasta dengan tangan, dan juga ada cara perhitungan dengan langkah kaki atau satu langkah kaki ya, kita berjalan, dan juga ada cara lagi dengan kepalan tangan. Nah, di sini satuan baku dan tidak baku. Ada panjang, massa, volume, luas ya. Satuan bakunya meter, sentimeter, kilometer, massa, kilogram, gram, volume, sentimeter ya. Dan luas, meter, hektar ya. Di sini ada satuan tidak bakunya. Kalau panjang, cengkal jari, kaki, depa. Massa bisa tempurung, kelapa, kaleng. Volume, botol, patok. Itulah cara perhitungan satuan baku dan tidak baku ya. Anak-anak kelas 3, anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang pintar, dan anak yang paling hebat. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang cara perhitungan ya, alat ukur tidak baku, misalnya dengan jari, ya, berapa cengkal, luasnya meja itu. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan, coba dilihat dulu di halaman 12. Di situ ada soal, ya. Ada soal nomor 1, ada gambar di samping ini. Hitunglah luas permukaan persegi panjang A, B, C, D dari gambar di samping, ya. Di sini panjang, biasanya kalau panjang itu ukurannya lebih panjang ya. Nah, di sini ada luas A, B, C, D, banyaknya jumlah petak persegi ya. Luas A, B, C, D, panjang kali lebar. Jawabannya sisi AC, ya, A dari C itu ada 6 petak persegi, namanya panjang. Sisi AB, yaitu banyaknya itu, ada 3 petak persegi namanya lebar ya. Luas, jadi luas ABCD itu ada berapa ya? Panjang kali lebar, yaitu 6 dikali 3. Hasilnya 18 persegi satuannya ya. Itu dari gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua, soal yang kedua ya. Hitunglah luas persegi panjang dari A, B, C, D. Itu Ibu sudah kasih nomor ya. Rumusnya panjang kali lebar. 4 dikali 5 sama dengan hasilnya 20 persegi satuannya ya. Nah, sekarang coba
dibuka di buku halaman 15. Ya, tolong anak-anak kerjakan. Terima kasih. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang informasi berdasarkan teks bacaan ya. Sebelum kita mengerjakan latihan, apa sih pengertian informasi teks bacaan itu? Ada yang masih ingat? Oke, hebat. Ibu mengulangin yaitu di buku 3E. Apa sih Bu pengertiannya? Yaitu berita, penerangan kabar, pemberitahuan, pengetahuan, data, dan sebagainya yang terkandung dalam sebuah bacaan atau teks bacaan. Biasanya informasi pada bacaan ini juga diartikan sebagai amanat atau kesimpulan yang didapatkan dari suatu bacaan. Biasanya memiliki topik kegemaran adalah langkah awal yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi berupa pengetahuan ataupun berita, amanat, dan sesuai dengan yang mereka inginkan dari suatu teks bacaan tersebut. Ya, intinya kesimpulannya itu apa? Alhamdulillah, subtema 1, PB 2, Ibu sudah selesai menjelaskannya. Mudah-mudahan Ibu berharap anak-anak mengerti dan memahami. Apabila ada yang mau bertanya, langsung saja ke wali kelas masing-masing. Sebelumnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, tulisan Ibu yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk anak kelas 3A, B, C, D, E selalu semangat belajar. Ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.